Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama kami di podcast spesial Ramadan nih dari Mandua Banyuwangi. Nah, bersama saya Alivia Sucitasya dengan rekan saya Sania Nikmatul Azizah. Kali ini akan mengangkat tema yakni launching podcast Mandua Banyuwangi edisi Ramadan. Ya Kak ya. Nah, di sini kita juga kedatangan nih tamu spesial teman-teman. Pastinya. Ya, siapa Kak? Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi yang baru nih Kak. Siapa nih Kak namanya Kak? Bapak Dr. Andes Haji Sairoji MAG. Kita sambut dulu nih. Kita sambut dulu ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Mana kamu semua? Alhamdulillah sehat ya. Puasa ini? Alhamdulillah lancar. Semoga kita lancar ya di puasa. Di bulan puasa ini. Nggak boleh ada yang bolong-bolong. Ya meskipun kita ya wanita mestinya ada yang bolong ya kan. Iya, tapi kita tetap semangat di bulan puasa ini. Iya. Oke. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang podcast Mandua Banyuwangi. Karena Bapak Sairoji ini sekarang masih baru nih di Mandua Banyuwangi. Gimana nih Pak kesannya pertama kali datang di Mandua Banyuwangi ini? Kesan pertama Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kepada seluruh umat Islam, khususnya keluarga besar Mandua Banyuwangi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di event yang sangat istimewa, yaitu di bulan berkah, di bulan yang sangat kita nantikan, yakni bulan suci Ramadan. Tentu di bulan yang sangat kita nantikan ini kebahagiaan tersendiri, khususnya kepada kami yang baru saja sekitar 15 hari yang lalu kami dilantik oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi untuk bertugas menjadi Kepala Mandua Banyuwangi. Tentu ini satu amanah yang sangat berat buat kami di Mandua, karena ternyata Mandua Banyuwangi sangat-sangat luar biasa. Sungguh mengagumkan. Kesan yang kami lihat, kami rasakan ketika masuk di gerbang Mandua Banyuwangi. Harapannya saya hadir di Mandua ini mudah-mudahan semuanya menerima dengan baik. Pastinya, kita ingin bersama-sama membawa Mandua Banyuwangi menjadi lebih baik lagi. Spesial di bulan Ramadan ini, ayo kita semangat untuk bersama-sama membawa Mandua Banyuwangi menuju madrasah yang berprestasi dan mandiri. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, kan ini Bapak baru ditugaskan di Mandua Banyuwangi. Sebelumnya kalau boleh tahu Bapak itu ditempatkan di mana sih Pak? Mungkin dari adik-adiknya atau teman-teman yang belum tahu Bapak itu dulunya ditempatkan di mana gitu. Oh gitu. Jadi saya sebelum bertempat tugas di Mandua, perlu diketahui anakku yang sangat cantik dan hebat ini, bahwa kami sebelumnya berada di satu Banyuwangi, yang notabene yang paling dekat dengan kabupaten, dengan kota kabupaten. Sana kurang lebih kami menjabat 5
5 tahun 5 bulan berjalan. Tentu ini sebagai modal awal kami ketika sudah berada di MAN 1 Banyuwangi, kemudian sekarang alih tugas di MAN 2, punya harapan besar. Sebagaimana harapan kami ketika kami mengelola di MAN 1 Banyuwangi. Anakku yang sangat saya banggakan, saya ingin menyapa dulu kepada seluruh warga MAN 2 Banyuwangi, mulai dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, beliau Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Burhanuddin MPDI. Alhamdulillah, terima kasih Bapak telah memberikan amanah baru kepada kami di MAN 2 ini. Mudah-mudahan dengan amanah yang baru ini kami bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh Bapak. Selanjutnya kami juga ingin menyapa kepada seluruh warga besar MAN 2 Banyuwangi, mulai dari Bapak Dewan Komite, Bapak Ibu Guru MAN 2 Banyuwangi, juga tentu kepada anak-anakku yang sangat-sangat spesial, yaitu siswa-siswi MAN 2 Banyuwangi. Anakku semuanya yang berbahagia, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Nggak boleh lesu nih, Mudah-mudahan wong anak MAN kan harus berpuasa. Iya. Anak madrasah ini ciri-ciri khasnya adalah menjadi panglima terdepan di dalam mengamalkan, mengaplikasikan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam yang kita peluk hari ini. Anakku semua yang berbahagia, ada sebuah kebahagiaan tersendiri tatkala kami masuk di pintu gerbang MAN 2. Yang terbenak adalah ternyata MAN 2 Banyuwangi memiliki sebuah potensi yang sungguh luar biasa. Nah, potensi ini harus kita kelola dengan sebaik-baiknya, mulai dari Bapak Ibu Guru juga kepada anak-anak. Tentu untuk menjadikan MAN 2 yang lebih top lagi, yang lebih mandiri berprestasi, tentu tidak seperti membalik telapak tangan atau bim salah bim brak ketabrak, tetapi melalui proses yang panjang yang tentu harus kita barengi secara bersama-sama. Mulai start Ramadan ini kita sudah bertekad bulat, ayo kita menjadikan start Ramadan ini menjadi start yang amat baik melalui tajdidun niyah, mengawali dan memperbarui niat kita di dalam mengemban dan membangun madrasah yang lebih berprestasi tadi. Itu kira-kira hal yang sedikit saya sampaikan ketika kami awal masuk di madrasah ini. Nah, selanjutnya ini Pak, kan ada podcast nih Pak, kan launching podcast terbaru kita kan di edisi Ramadan. Itu bagaimana tanggapan Bapak mengenai podcast MAN 2 Banyuwangi ini? Waduh, ini luar biasa ini. Kalau sudah bicara podcast ini, waduh, ini ternyata MAN 2 sudah menyambut bola dengan program adanya digitalisasi madrasah, transformasi digitalisasi yang kemarin di Kementerian Agama saja Kabupaten Banyuwangi Pak Kepala Kantor sudah melaunching pada tanggal 1 April tahun 2022 beliau sudah melaunching podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Tentu ini bagi kami, bagi MAN 2 adalah satu hal yang luar biasa. Pokoknya luar biasa. Kenapa katakan luar biasa? Dengan podcast ini kita akan lebih cepat
dapat membumikan, mentransformasi apa yang telah diperoleh dan apa yang telah berproses di MAN 2 ini. Tentu luar biasa ini. Kita sambut dan harus kita dukung 1000%, tidak hanya 1%, tapi 1000%. Kenapa? Karena ini adalah ajang kreatif daripada guru dan siswa di dalam mengeksplor apa yang telah dimiliki oleh anak-anak, telah dimiliki oleh bapak ibu guru yang ditransfer melalui anak-anak. Nah, lewat podcast ini kita mengapresiasikan, mengejawantahkan apa yang telah kita miliki. Tentu kami sebagai kepala madrasah mendukung penuh, bahkan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ini harus ada nilai tambah, menjadikan sebuah khazanah keilmuan daripada keluarga besar MAN 2 Banyuwangi ini. Nah, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang sangat spesial. Tentu ini tidak boleh kita ketinggalan, harus terus mengambil bagian setiap hal-hal baru, dan kita sebagai warga madrasah harus update setiap saat, setiap waktu di dalam khazanah keilmuan ini. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Dan mungkin harapannya buat bapak nih untuk siswa-siswinya, apalagi di era digitalisasi nih, Pak, ya. Itu harapan bapaknya gimana? Kan karena sekarang banyak banget teman-teman itu yang udah pakai teknologi yang canggih-canggih ya, itu bagaimana tanggapannya Bapak? Harapannya digitalisasi IT ini sudah tidak bisa terelakkan lagi. Keniscayaan yang harus kita lakukan oleh warga madrasah, khususnya di MAN 2 ini, tentu dengan digitalisasi yang ada ini harus kita perkuat keberadaannya, harus kita manage lagi keberadaannya, dan digitalisasi yang ada ini harus kita jadikan nilai plus, nilai positif yang itu akan membawa lompatan-lompatan dari segi keilmuan yang dimiliki oleh anak-anak. Karena dengan digitalisasi ini luar biasa, hasilnya luar biasa, sehingga madrasah ini akan betul-betul melambung, melompat, dan bahkan setinggi langit akan nampak dan cepat kelihatan. Dan ini harus dimiliki oleh insan-insan Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi tanpa terkecuali. Kenapa? Karena keberadaannya ini sudah menjadi suatu menu yang sudah katakanlah kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang tidak bisa kita tinggalkan. Maka digitalisasi adalah sebagai sarana penting, bahkan sangat penting untuk mengolah pikir kita, olah daya kita, kemudian akan menghasilkan sebuah karya-karya positif yang karya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Ini kepentingan pentingnya daripada era digitalisasi. Iya benar, Pak. Jadi kedepannya nih, Bapak mau mewujudkan apa nih di MAN 2 yang baru mungkin yang tentu harapan kami dan wujud dan cita-cita besar kita harus bercita-cita yang tinggi, berangkat dari sebuah mimpi besar. Apa itu mimpi besar? Kita ingin menjadikan MAN 2 Banyuwangi ini sebagai mercusuarnya madrasah yang ada di bumi Blambangan khususnya, kemudian Indonesia, bahkan menjadikan madrasah yang bertaraf internasional. Itu. Amin. Kalau untuk program-programnya gitu, Pak, diharapkan itu podcastnya ini isinya apa aja, programnya apa aja gitu, Pak? Tentu kalau bicara tentang program isi podcast, di awal tadi sudah saya singgung bahwa keberadaan podcast ini harus memiliki nilai manfaat. Apa yang harus kita lakukan? Tentu apa yang telah dilakukan di MAN 2 ini. Contoh, di MAN 2 ini ada beberapa organisasi madrasah. Mulai dari Orman,
yang di bawah naungan OSIM, gitu kan? Ada toh kan? Yang Jurnal, kepramukaan, ada PMR, ada yang apa itu ketakmiran masjid, keagamaan, sosial, budaya, semua. Bahkan MAN 2 ini sudah menjadi satu-satunya madrasah aliyah literasi tingkat 1 nasional. Ini luar biasa ini. Keren banget ya. Ini suatu kebanggaan, ini kado terindah buat kami begitu masuk di MAN 1 ini, disambut dengan juara-juara yang tadi itu. Wah, ini sudah mengembirakan luar biasa ini. Ya, Pak, ya? Maka ketika podcast ini ada hadir, maka ayo orman-orman yang ada tadi itu kita eksplor di sini supaya orang lain tahu. Tadi sudah katakan kan, anak-anakku, bahwa kami ingin membumikan Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Banyuwangi ini dimiliki oleh semua elemen masyarakat, dikenal oleh semua masyarakat, tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga. Kenapa? Karena keberadaan sangat-sangat ditunggu, sangat-sangat penting di hadapan umat yang saat ini sedang menunggu. Apalagi sekarang ini yang tadi saya sampaikan di pembukaan Ramadan, bahwa materi yang sangat esensi adalah bagaimana sebagai pelajar muslim MAN 2 ini bisa menjadikan sebagai ikonnya, promotor terdepan untuk menyampaikan tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya apa? Islam yang hadirnya itu betul-betul memberikan satu pemahaman, penyejukkan, kedamaian, solusi, sehingga masuk di Islam itu dengan senang, dengan senyum, dengan gembira. Kita rangkul, bukan kita pukul, ya. Kalau sudah kita rangkul, maka siapapun akan senang. Sesuai dengan kata-kata Islam, Islam itu adalah damai. Nah, terus ini kan apa harapan Bapak nih untuk podcast kita untuk menjadi lebih baik ke depannya itu bagaimana harapan? Saya pikir harapan ini harus kita tuangkan dalam satu program yang kuat. Kenapa? Karena SDM kita di MAN 2 ini luar biasa. Bapak-bapak kita, para pembina-pembimbing kita ini sudah luar biasa. Tentu harapan kami dengan sudah terpenuhinya sarana dan prasarana, SDM-nya sudah mumpuni, maka podcast ini harus keberadaannya harus diperkuat kembali. Semua elemen yang ada harus mendukung penuh tanpa terkecuali. Kenapa? Karena ini adalah satu media yang sangat efektif untuk menyampaikan gagasan, inovasi, kreativitas daripada anak-anak guru bisa dituangkan di dalam podcast ini. Ya, benar sekali, Pak. Nah, untuk slogan nih, katanya ada slogan baru untuk MAN 2 Banyuwangi. Mungkin boleh, kalau boleh tahu nih, Pak, bisa diceritakan mungkin apa namanya ya, Kak? Kita mulai belum dari tahu namanya, ya. terus maknanya juga. Oke. Ya, memang kita slogan itu berangkat dari mengkaji selama beberapa hari ini. Ternyata kami hadir di madrasah ini, waduh, ternyata banyak sekali prestasi-prestasi yang dimiliki oleh anak-anak, di prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Dewan Guru, yang prestasi itu hampir semua mandiri. Maka ketika bicara mandiri, saya ingin memberikan satu moto bahwa MAN 2 Banyuwangi adalah MAN 2 yang berprestasi tapi mandiri, ya, yang skalanya internasional. Amin nih. Mungkin dari Kakak bisa jadi salah satu murid-murid yang berprestasi nih, Pak, ya. Iya. Kak Sania juga ya, Kak. Amin. Terus kemarin kan juga dengar habis juara 1 sekolah literasi ya, Kak, ya? Nah, tingkat nasional gitu ya, Pak. Nah, untuk kedepannya nih, Pak, supaya kita bisa mempertahankan juara 1 ini, Pak, literasi nasional nih, Pak. Mungkin yang diharapkan dari Bapak apa aja? Menyandang juara itu
adalah satu harapan, cita-cita. Tetapi mempertahankan ini suatu hal yang berat juga. Sulit ya, Pak. Yang berat ini akan menjadi mudah dan enteng tatkala juara ini memang harus dieksplor ke semua siswa, tetapi proses ini harus kita kawal. Harus kita kawal melalui apa? Pembinaan secara rutin, secara kontinu oleh Bapak Ibu guru. Sehingga bakat minat anak-anak khususnya di bidang literasi ini terus bermunculan satu persatu, bahkan hampir semua itu bisa bermunculan. Nah, ketika bermunculan, ketika generasinya terus tumbuh berkembang banyak, ketika kita sudah melalui ajang kompetisi, saya yakinnya tidak sulit mencari sosok-sosok siswa-siswa yang berprestasi, yang akan meneruskan apa yang telah ditorehkan oleh kakak-kakak tatkala mengikuti lomba literasi tingkat nasional. Kenapa? Karena sudah terbukti, kejuaraan itu sudah terbukti, kemudian proses sudah dilalui, kemudian pembinaan juga dijalani. Nah, yang penting proses dijalani, kemudian diperkuat, madrasah mendukung penuh dari segi sarana dan prasarana, juga pembiayaannya. Siapapun kita, saya yakinnya dengan generasi terus bertumbuh tadi, maka mempertahankan bahkan lebih dari itu masih akan kita capai, dan kita raih. Motivasi Bapak untuk siswa-siswi madrasah Mandua Banyuwangi itu apa? Supaya mereka itu bisa terinspirasi langsung dari Bapak madrasah gitu. Anak-anakku sekalian, tentu dengan torehan-torehan yang sudah dimiliki oleh Mandua ini, kita semua harus menginspirasi dan terinspirasi. Bagaimana? Karena ternyata pintu masuk untuk menjadi sosok orang hebat itu dimulai dari sini. Pintu masuk masa depan kalian tuh dimulai dari sini. Dari kompetisi-kompetisi yang telah diberikan ruang gerak oleh Bapak Ibu guru, kemudian itu memperoleh kesempatan untuk kita ikuti. Dan itu adalah pintu terbuka untuk kita untuk menjadikan sebuah peluang. Yang peluang itu harus kita ambil. Kenapa? Anak-anakku, ketahuilah bahwa di dunia ini adalah kompetisi, ya. Di dunia ini adalah permainan. Siapa yang siap bermain dan siapa yang siap bertarung, pasti dia yang akan mengambil alih kemenangan itu. Nah, untuk mencapai itu apa caranya? Caranya tentu kita harus dijadikan ilmu, menuntut ilmu sepanjang waktu, setiap kesempatan, karena kesempatan tidak akan terulang kembali. Maka manfaatkan sedikit pun, secelah apapun untuk menjadi bagian yang terpenting untuk menggapai itu. Yang kedua, anakku, bahwa rubahlah nasib kalian itu dengan ilmu, karena dengan ilmu semua bisa terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, jadilah kita semua sebagai insan yang menjadi orang, sebagai insan yang memberikan solusi. Artinya apa? Setiap kita berada dimanapun kapanpun, kita harus menjadi solusi. Solusi itu berarti memberikan hadirnya itu memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi buat teman-teman, jangan bosan-bosannya kalian itu belajar ya Pak. Oh ya, harus belajar terus. Karena memang namanya aja pelajar. Tugasnya belajar. Kalau seumpamanya berkompetisi terus gagal, itu harus jangan menyerah ya Pak. Kegagalan itu hanya prestasi yang tertunda. Anakku jangan pernah patah. Mungkin di depan masih banyak ya Pak. Peluang ya Kak. Karena juga ada faktor nasib juga itu. Jadi teman-teman nggak boleh patah semangat ya. Nggak boleh. Harus tetap semangat. Yang penting kita tidak boleh meninggalkan guru. Kita terus harus koordinasi dengan guru. Ya. Kenapa? Karena gurulah yang
memiliki semua pengalaman itu adalah guru. Iya benar sekali. Pesan dan kesan ya sekarang ya. Terakhir nih. Ya karena udah siang juga. Mungkin Bapak Kepala juga mungkin udah capek. Maksudnya mungkin ada kepentingan lain. Sebenarnya itu masih mau bincang-bincang ya, monggo kita ngobrol. Mungkin di lain waktu ya, Pak. Oke. Di luar di luar Ramadan ya. Ya, di luar Ramadan ya. Ngopi-ngopi, tanya-tanya lebih luas tentang Bapak Kepala Madrasah kita yang baru. Yang terakhir dari Bapak pesan untuk teman-teman yang nonton podcast kita kali ini. Apa nih Pak untuk podcast hari ini? Pesan saya terakhir dalam kesempatan kita berbincang-bincang dalam spesial Ramadan bersama podcast Man2 Banyuwangi yang mandiri dan berprestasi ini, prestasi dan mandiri ini adalah kami ingin memberikan satu kata-kata kepada anak-anakku semua bahwa kehidupan ini ternyata misteri. Karena misteri perlu kita cari benang merahnya. Untuk mencari benang merah itu harus melalui tuntunan. Untuk mencari tuntunan kita harus punya guru. Gurulah sebagai mutiara kita, sebagai penuntun kita, agar langkah-langkah kita ini ke depan akan semakin baik. Dan saya yakin-yakinnya bahwa siswa-siswi Man2 Banyuwangi ini sudah terus berproses untuk menuju itu. Maka lewat podcast ini, ayo anak-anak sekalian, kita manfaatkan belajar kita dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan spesial Ramadan ini dengan satu tindakan amaliyah, ibadah-ibadah yang baik, ibadah-ibadah yang positif. Kemudian kita juga harus memanfaatkan Ramadan kali ini. Adakah sebuah jaminan bahwa kita akan bertemu Ramadan yang akan datang? Tentu tidak. Maka jadikan Ramadan ini adalah seakan-akan adalah Ramadan yang terakhir kita bertemu. Sehingga apa yang terjadi anakku sekalian, kita akan semangat dan kita ingin terus bergelut dengan amalia ibadah khususnya di bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Allah hari ini telah memberikan satu peluang yang besar pada kita umat Islam, khususnya pelajar. Pelajar Muslim juga tidak boleh ketinggalan dimanapun berada. Kalau di rumah, misalkan di rumah, kita harus lihat bahwa kita ini adalah pelajar Man2 Banyuwangi, harus menjadi satu teladan di lingkungan kita masing-masing, mulai dari kegiatan di masyarakat, kegiatan di masjid, kegiatan keagamaan. Ini kita sebagai pelajar Man2 Banyuwangi harus menjadi promotor terdepan. Itu kira-kira pesan kami. Sekali lagi, ayo kita manfaatkan kesempatan ini, tidak pernah akan terulang di masa yang sudah. Maka harus kita betul-betul kita manage dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu pertemuan awal perdana kita di Man2 Banyuwangi lewat spesial Ramadan 1442 bersama keluarga besar Man2 Banyuwangi, mandiri berprestasi berskala internasional. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqdarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Kak? Terima kasih nih Pak udah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di podcast kami. Di podcast kami yang baru launching nih. Spesial Ramadan juga. Iya, benar banget. Terus buat teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi-informasi podcast, karena di podcast Ramadan ini akan diisi banyak sekali tema nih Kak ya. Jadi jangan lupa stay tune. Jadi buat teman-teman
ini cukup ini saja. Patengin YouTube kita di YouTube Mandua Banyuwangi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Mungkin bisa request di bawah mau tema apa nih podcastnya kita. Ya, benar sekali. Baik, itu saja ya Kak ya. Mungkin dari kami itu saja. Kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah.